Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan Islam yang semoga kita senantiasa istiqamah di atasnya dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Disebut seorang muslim adalah ketika orang lain atau muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatannya, sehingga Islam adalah agama yang mengatur pergaulan antara satu dengan yang lain. Bahkan di antara adab utama terhadap orang lain adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik adalah kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan hal mencela dan merendahkan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada satu kaum yang mencela kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dicela itu jauh lebih baik dibandingkan yang mencela. Dan janganlah wanita mencela wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian melempar gelar-gelar yang buruk kepada orang lain, menjuluki orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan sejelek-jelek gelar, sejelek-jelek nama, sejelek-jelek sifat adalah mensifati sifat-sifat kefasikan setelah orang tersebut beriman. Bisa jadi orang tersebut dulunya kafir,
kemudian masuk Islam. Setelah itu orang tersebut diberikan gelar atau dipanggil dengan wahai kafir, hai kafir, hai fasik. Mungkin dulu ada orang yang suka berzina, kemudian setelah dia bertobat, tapi tetap kemudian dipanggil dengan hai pezina dan lain sebagainya. Sehingga sejelek-jelek sifat, sejelek-jelek pemberian nama adalah pemberian nama yang buruk setelah orang tersebut bertaubat atau beriman kepada Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang yang rugi nanti di akhirat, atadruna manil muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang rugi, orang yang bangkrut? Maka para sahabat berpikir dan menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi di tengah-tengah kami adalah mereka yang tidak punya dirham, mereka tidak punya uang, dan mereka tidak punya perbendaharaan atau kekayaan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hakikat orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang nanti datang pada hari kiamat. Mereka datang membawa pahala salat, mereka membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi orang tersebut seiring dia membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, orang tersebut suka mencela orang lain, baik mencela secara langsung maupun mencela melalui teknologi digital, dengan WA, dengan medsos yang ada, sehingga mencela baik secara langsung maupun melalui medsos. Bahkan kalau medsos berarti ada bekas-bekas digitalnya, ada jejak digitalnya, dan banyak orang membaca. Maka orang yang seperti ini masuk kategori orang yang bangkrut. Wa syatama hadza wa qadhafa hadza, dan orang tersebut suka menuduh keburukan kepada orang lain. Wa akala mala hadza, orang tersebut juga memakan harta orang lain dengan kezaliman. Jadi merampas harta orang lain dengan kezaliman. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah. Wa daraba hadza, memukul, melukai. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang beliau memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut, karena efeknya adalah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang tadi salat, puasa, zakat, tapi suka mencela, suka menzolimi orang lain, maka kebaikannya diambil. Kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi. Kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi. Fa'in faniyat, bagaimana ketika kebaikannya sudah habis? Bagaimana ketika kebaikannya sudah habis? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaih, ketika kebaikannya sudah habis sementara kejahatannya, kezalimannya masih menumpuk, maka apa yang kemudian akan terjadi kepada orang tersebut? Wa ukhidha min khotoyahum
faturihat alaih, maka keburukan atau kesalahan atau dosa orang yang dizolimi itu ditimpakan kepada orang yang menzolimi ketika di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada endingnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebaikannya sudah habis, tinggal bertumpuk keburukannya, dan keburukan yang ditimpakan dari buah kezoliman yang dia lakukan. Maka faturihat alaih summa turiha finnar, maka kemudian orang tersebut karena isinya sudah keburukan-keburukan, maka orang tersebut dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hadis ini dan ayat di atas menjadi nasihat besar kepada kita, jaga lisan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, amsik alaika lisanak, jaga lisan Anda, jaga lisan Anda. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, banyak orang yang tergelincir masuk ke dalam neraka itu akibat lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah pada bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap dan perbuatan kita untuk tidak menzalimi orang lain maupun menzalimi diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam sehari kita sering membaca sebanyak 17 kali. Kita baca 17 kali satu ayat yang kita ulang-ulang dalam salat kita. Ayat tersebut kalau kita renungkan, kita pahami sebaik-baiknya, kita tadabburi sebaik-baiknya, maka sejatinya kita diingatkan bahwa setiap apa yang kita perbuat ada balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Allah adalah raja, Allah adalah penguasa, pemilik hari pembalasan. Ketika itu kita hayati, kita tadabburi, maka di antara maknanya adalah bahwa setiap apa yang diperbuat oleh kita itu ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun kita akan melihat balasannya. Perbuatan sekecil apapun ketika itu buruk, maka kita akan melihat balasannya. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan, sikap dan perbuatan kita untuk terjauh dari segala bentuk kezaliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.